Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ulfa Salsabila dengan NIM 212111260, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4H. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keterkaitan etika dengan bisnis. Dengan 3 topik pembahasan, yang pertama yaitu pengertian motif bisnis, yang kedua yaitu bisnis ditinjau dari berbagai perspektif, dan yang ketiga yaitu pandangan keterkaitan etika dengan bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian motif bisnis. Secara etimologi, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis, dari kata dasar busy yang berarti sibuk, yaitu sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, bisnis berarti al-tijarah dan dengan kata dasar yaitu tajaroh, tajron, wal tijarah yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fil Gharib Al-Quran, atau at-tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Jadi secara umum bisnis bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan atau hasil atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengolah sumber ekonomi secara efisien dan efektif. Adapun menurut Jeff Madura menyatakan bahwa bisnis adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Adapun motif-motif bisnis secara Islam, yang pertama yaitu sebagai ibadah untuk meraih ridha Allah. Maksudnya yaitu aktivitas bisnis hendaknya manusia tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan saja, namun juga untuk litak budiyah atau mengembangkan diri. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Agama Islam mengajarkan untuk tidak menyalahi syariat mengenai segala apa yang dimakan, diminum, dipakai, dan ditempatinya. Maksudnya yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang muslim harus melakukan dengan cara yang terpuji dan tidak menyalahi etika. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Maksudnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga harus sesuai dengan syariat Islam. Kebutuhan yang harus dipenuhi tidak hanya aspek sosial dan psikologi, namun juga kebutuhan pokok lainnya yang harus dipenuhi berupa kebutuhan fisik yang berupa sandang pangan. Agar kebutuhan fisik itu bisa terpenuhi, maka harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan. Yang keempat yaitu membangun kemandirian. Islam menyatakan perang melawan kemiskinan. Karena itu, Islam menghendaki agar setiap individu yang ada di tengah masyarakat hidup layak dan mandiri. Agar bisa mencapai tujuan tersebut, semua orang dituntut untuk bekerja. Pembahasan yang ketiga yaitu bisnis ditinjau dari berbagai perspektif. Yang pertama dari perspektif Islam. Bisnis sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah, kuantitas, kepemilikan hartanya, barang atau jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehannya dan pendayagunaan harta. Ada aturan halal dan haram. Bisnis bisa dikatakan sesuai dengan ajaran Islam apabila mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan kebajikan dan keluhuran budi. Oleh karena itu, etika bisnis harus mencakup tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Yang kedua yaitu perspektif pemasaran. Bisnis dilihat dari sudut pandang pelanggan dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui penawaran produk dan layanan. Dalam menganalisis pemasaran, perlu melibatkan segmen pasar, perilaku konsumen, strategi pemasaran, branding, dan upaya untuk membangun hubungan jangka panjang dalam pelanggan. Yang ketiga yaitu perspektif etika. Bisnis dilihat dari sudut pandang nilai dan prinsip etis, maka dari itu untuk menganalisisnya melibatkan pertimbangan tentang integrasi, kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam operasional bisnis, serta terfokus pada praktik bisnis yang adil, transparan, dan tanggung jawab secara sosial. Yang keempat yaitu perspektif ekonomi.
Bisnis dilihat sebagai entitas yang beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan finansial serta terfokus pada aspek ekonomi seperti pendapatan, biaya, laba, dan pertumbuhan bisnis. Dan dalam menganalisisnya melibatkan pasar, persaingan, penawaran, dan permintaan, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi bisnis. Pembahasan yang terakhir yaitu pandangan keterkaitan etika dengan bisnis. Etika sangat diperlukan dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi dan bisnis. Dilihat dari etisnya, kegiatan ekonomi berarti suatu penataan hidup bersama yang tidak hanya berhenti kepada pencapaian laba sebanyak-banyaknya, namun juga mengintegrasikan dimensi-dimensi kehidupan manusia secara lebih utuh dan luas. Hal ini sesuai dengan hakikat kemanusiaan yang utuh dan integral. Maka dari itu, kegiatan ekonomi dan bisnis juga seharusnya diarahkan kepada peraihan kebaikan bersama, yaitu soal etika, sehingga bisnis tidak akan pernah lepas dengan etika. Sekian yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Apabila ada salah ucap atau perkataan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.